Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai salah satu materi dalam kelas eksperimen sistem kendali, yaitu interkoneksi sistem dan sikap sistem orde 1 dan orde 2. Teman-teman, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ini merupakan bagian dari materi dalam kelas eksperimen sistem kendali. Dan apabila teman-teman ingin menyimak materi lain di kelas eksperimen sistem kendali, teman-teman bisa melihat di playlist eksperimen sistem kendali dalam channel saya. Oke, kita masuk ke materi teman-teman. Sebelum lebih jauh, ya, kita awali dengan kita tengok dulu apa yang menjadi tujuan dari eksperimen ini, apa yang menjadi tujuan dari materi yang kita pelajari kali ini. Yang pertama, tujuannya adalah memahami berbagai interkoneksi subsistem. Yang kedua, yaitu menguasai teknik penyederhanaan fungsi alih dari sistem yang terdiri dari berbagai kombinasi subsistem. Yang ketiga, memahami bentuk fungsi alih dalam bentuk persamaan orde 1 dan orde 2. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, adalah memahami teknik analisis dan karakteristik sistem dari sistem orde 1 dan orde 2. Lanjut ya. Oke, kita awali dengan belajar tentang apa itu sistem kalang terbuka dan sistem kalang tertutup. Oke teman-teman, kita bisa lihat di tampilan PowerPoint kami. Di sini ada dua buah diagram ya. Ini yang pertama dan ini merupakan yang kedua. Ya, gambar yang pertama adalah contoh dari sistem kalang terbuka. Sementara gambar yang kedua adalah contoh dari sistem kalang tertutup. Oke. Secara umum, representasi sistem memang dapat dinyatakan dalam bentuk diagram blok seperti pada gambar 1 maupun gambar 2. Konsep representasi diagram blok ini dapat diterapkan pada ranah frekuensi yang dalam analisis kendali berupa ranah Laplace karena transformasi Laplace memenuhi sifat linear and time invariant atau LTI. Kita tengok yang pertama, yaitu diagram blok untuk kalang terbuka ya. Di gambar pertama, kalang terbuka biasa juga disebut sebagai open loop ya. Sistem yang dinyatakan dengan diagram blok kalang terbuka adalah sistem fungsi alih yang hanya memiliki umpan maju. Dalam hal ini, dia hanya memiliki sinyal masukan berupa RS dan sinyal luaran berupa CS. Sementara kita lihat gambar kedua, yaitu gambar yang menampilkan diagram blok untuk sistem kalang tertutup. Untuk sistem kalang tertutup, teman-teman, kita bisa melihat adanya umpan balik HS di sini ya. Sehingga dengan adanya umpan balik kita dapatkan sinyal umpan balik yaitu BS, dan perbedaan antara sinyal umpan balik dengan input kita dapatkan sinyal ES atau error. Pada analisis sistem melalui representasi fungsi alih, teman-teman, kita bisa
menyederhanakan sistem umpan balik ini menjadi fungsi alih tunggal. Jadi yang awalnya ada sinyal maju dan sinyal mundurnya ya, atau bagian maju dan bagian mundurnya, kemudian kita bisa sederhanakan menjadi satu fungsi alih tunggal, atau seperti pada gambar open loop yang awal tadi. Bagaimana caranya teman-teman? Di sini sudah saya tuliskan, kita coba tengok bersama-sama. Kita punya sinyal output yaitu CS yang didapatkan dari fungsi alih GS dikalikan dengan sinyal ES. Karena di sini kita tahu fungsi alih GS mendapatkan input ES. Sementara ES sendiri, sinyal ES di sini didapatkan dari selisih antara RS atau sinyal referensi dengan BS atau sinyal umpan baliknya tadi. Nah, maka bisa kita tulis ES sama dengan RS dikurangi dengan BS. Oke. Kemudian teman-teman, dari dua persamaan itu kita bisa dapatkan persamaan baru dengan cara mensubstitusikan nilai ES-nya ke dalam persamaan pertama. Sehingga kita dapatkan persamaan fungsi alih baru yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS kalikan HS. Nah, ini adalah persamaan untuk sistem kalang tertutup yang sudah disimplifikasi. Nah, biasanya persamaan ini menjadi persamaan yang sering dihafalkan atau sering muncul dalam analisis sistem kendali. Oke, itu ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke materi interkoneksi sistem ya. Jadi dengan memanfaatkan blok-blok fungsi alih seperti yang sudah kita pelajari di awal tadi ya, di mana setiap blok fungsi alih tadi sebenarnya adalah merepresentasikan setiap subsistem yang digambarkan dalam fungsi alih ya. Nah, hubungan antar subsistem ini kemudian kita sebut sebagai interkoneksi sistem, yang mana interkoneksi sistem dibagi menjadi 3 kelompok. Di interkoneksi sistem bisa kita bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah seri ya. Yang kedua adalah paralel, dan yang ketiga adalah feedback atau umpan balik. Nah, teman-teman, dalam ranah LTI atau linear time invariant, sebenarnya yang terjadi dalam interkoneksi seri adalah mengalihkan antara fungsi alih pertama dengan fungsi alih kedua. Sementara untuk interkoneksi paralel, sebenarnya dalam LTI yang dilakukan adalah menjumlahkan antara luaran fungsi alih pertama dengan luaran fungsi alih kedua. Nah, tetapi teman-teman, di dalam MATLAB kita dibantu dengan adanya fungsi yang sudah disediakan dalam MATLAB untuk menyederhanakan interkoneksi-interkoneksi yang ada ini dari 3 kelompok ini, yaitu seri, paralel maupun feedback, dengan fungsi yang sudah ada. Jadi kalau kita ingin menggabungkan atau menyederhanakan interkoneksi sistem secara seri, kita panggil saja fungsi series. Sementara kalau kita ingin menyederhanakan fungsi
atau subsistem yang terhubung secara paralel, kita tinggal panggil saja fungsi paralel. Kemudian kalau sistemnya feedback, maka kita bisa gunakan perintah feedback ya. Namun teman-teman perlu dicek bahwa untuk feedback kita perlu lihat apakah dia adalah positif feedback atau umpan balik positif atau negatif feedback. Di dalam contoh ini adalah negatif feedback. Kita bisa melihat dari tanda di sini ya, di tanda sinyal umpan baliknya. Nah, dalam MATLAB kalau umpan baliknya negatif atau negatif feedback, kita gunakan fungsi feedback dengan parameter adalah G1 dan G2, yaitu fungsi alih maju dan fungsi alih umpan baliknya saja. Sementara kalau umpan baliknya positif, kita tambahkan parameter yang ketiga, yaitu G1 dan G2 plus angka 1. Angka 1 di sini artinya adalah kita membuat sebuah feedback dengan sifat positif atau positif feedback atau umpan balik positif. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa bersama-sama mencoba dalam MATLAB. Oke teman-teman, di sebelah kiri monitor sudah saya tampilkan program untuk mensimulasikan bagaimana kita menyederhanakan interkoneksi sistemnya. Seperti tadi, kita punya dua buah fungsi alih ya, G1 dan G2, di mana G1 adalah G1S sama dengan 2 dibagi dengan S kuadrat plus 3S, dan G2S sama dengan 5 per S plus 5. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita definisikan dulu atau kita deklarasikan dulu G1 dan G2 tersebut dalam MATLAB-nya. Di sini saya berikan dua buah contoh cara mendeklarasikan fungsi alih ya. Yang pertama adalah dengan TF, dengan fungsi TF. Yang kedua adalah dengan fungsi ZBK. G1 kita gunakan TF, yaitu numeratornya adalah 2 dan denominatornya adalah 1 untuk S kuadratnya, 3 untuk 3S, dan 0 karena S pangkat 0-nya tidak ada. Sementara G2 bisa kita deklarasikan dengan fungsi ZBK, yaitu 0-nya ya, karena di sini 5 maka tidak punya 0 ya, 0-nya di sini kosong. Kemudian polnya adalah kita dapatkan minus 5 dari S plus 5 di sini teman-teman, dan K-nya adalah 5 ya, karena 5 tadi angka K-nya. Oke, kita definisikan G1 dan G2. Selanjutnya kita coba membuat interkoneksi seri dari G1 dan G2 tersebut. Kita bisa panggil perintah series dalam MATLAB ya, untuk menggabungkan dua buah blok atau dua buah fungsi alih yang terhubung secara seri. Perintah series itu memiliki dua parameter, yaitu parameter pertama adalah G1 dan parameter kedua adalah G2. Oke, sehingga kita bisa mendeklarasikan sebuah sistem baru yang kemudian saya sebut sebagai SysS ya, sys seri begitu, didapatkan dari menghubungkan seri antara G1 dan G2. Oke, ini saya tuliskan di sini ya, di baris kelima. Tetapi teman-teman, seperti yang sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa dalam sistem LTI, jika G1 diseri dengan G2, kita juga bisa mengalihkan keduanya. Maka di sini untuk mengecek apakah betul atau tidak, kita bisa gunakan perintah bintang dalam MATLAB ya. Saya buat lagi sistem yang kedua, yaitu sistem S1 yang didapat dari G1 dikalikan dengan G2. Oke,
Nanti akan kita lihat apakah sama atau beda. Ya, harusnya sama karena menurut teori keduanya itu sama dalam fungsi LTI ya. Kemudian kita masuk ke percobaan yang kedua adalah jika kita punya G1 dan G2 tadi dihubungkan secara paralel. Ya, jadi output dari G1 akan ditambah dengan output dari G2. Maka dalam MATLAB kita bisa gunakan perintah paralel. Oke. Perintah paralel ini membutuhkan dua buah parameter, yaitu parameter yang pertama adalah G1 atau fungsi alih yang pertama, dan parameter yang kedua adalah G2 atau fungsi alih yang keduanya. Nah, di dalam sistem LTI teman-teman, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal juga, sebenarnya paralel adalah menjumlahkan kedua persamaan fungsi alih tadi. Maka kita bisa mencoba membuat sistem tersebut dengan cara dijumlahkan begitu. Nah, di sini saya buat juga yang menggunakan perintah paralel, saya sebut sebagai sysp, sementara yang kita gunakan dengan operasi penjumlahan kita masukkan ke dalam variabel sysp1. Nanti kita cek lagi persamaan dan perbedaannya. Seharusnya nilainya hasilnya adalah sama sesuai dengan teori. Selanjutnya teman-teman, kita coba buat kalau kita punya G1 kemudian diumpan balik dengan G2. Jadi G2 sebagai umpan balik daripada G1. Kita coba untuk umpan balik negatif ya, maka kita gunakan perintah feedback dengan dua parameter saja, yaitu G1 sebagai fungsi alih umpan majunya dan G2 sebagai fungsi alih feedbacknya. Dan yang terakhir kita coba buat umpan balik positif ya, sebagaimana umpan balik negatif kita juga gunakan feedback, hanya saja kita tambahkan parameter yang ketiga yaitu dengan nilai 1. Jadi parameter yang pertama adalah umpan balik majunya G1, parameter yang kedua adalah umpan balik mundurnya ya, yaitu fungsi alih umpan balik mundurnya G2, dan yang ketiga adalah kita berikan parameter 1 sebagai tanda bahwa dia adalah umpan balik positif. Oke, gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita coba jalankan. Oke, di sini sudah tertampil sebelah kanan layar Anda, sudah muncul komen window yang berisi hasil-hasil dari perhitungan kita tadi. Kita cek dari awal teman-teman ya. Pertama kita definisikan G1. G1 sama dengan 2 per S kuadrat plus 3S, betul ya. Kemudian G2 sama dengan 5 per S plus 5, betul ya. Jadi kita bisa gunakan fungsi TF ataupun ZPK, terserah Anda untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah fungsi alih di MATLAB ya. Oke, selanjutnya kita buat hubungan seri ya, G1 dan G2 tadi. Di sini saya tampilkan sys-S, yaitu hasil dari perintah series, dan sys-S1 hasil dari perintah perkalian antara G1 dan G2. Kalau kita lihat hasilnya, keduanya menghasilkan fungsi alih yang sama. Artinya, memang sebagaimana teorinya bahwa dalam sistem LTI, G1 diseri dengan G2 bisa kita buat dalam MATLAB dengan perintah series maupun dengan perkalian. Oke, kemudian kita lihat yang paralel teman-teman. Yang paralel kita masukkan ke dalam variabel sysp untuk hasil dari fungsi paralel, dan variabel sysp1 untuk hasil operasi G1 plus G2 ya. Dan bisa kita cek bahwa hasilnya keduanya juga sama ya teman-teman ya. Artinya sesuai dengan teori ya, bahwa keduanya bisa kita gunakan. Artinya di MATLAB Anda bisa gunakan perintah paralel, dan Anda juga bisa gunakan perintah operasi penjumlahan. Kemudian kita dapatkan yang terakhir ada feedback negatif dan feedback positif.
ya. Dengan perubahan parameter yang ketiga, ya ada angka 1, maka dia menjadi umpan balik positif. Ini hasilnya akan berbeda dari umpan balik negatif, ya. Di sini sistem hasil umpan balik negatifnya, sementara bagian yang ini adalah sistem hasil dari umpan balik positifnya. Bisa kita lihat bahwa nilainya berbeda, ya. Karena memang umpan balik negatif dan umpan balik positif jelas hasilnya akan berbeda. Oke, itu ya teman-teman, percobaan untuk melakukan interkoneksi sistem atau melakukan penyederhanaan dari interkoneksi sistem menggunakan MATLAB, ya. Semoga ini bisa mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya.